Bayangkan, Anda berangkat dengan penuh harapan. Dijanjikan pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri. Membayangkan wajah orang tua di kampung yang akan tersenyum bangga saat menerima kiriman uang dari hasil keringat Anda. Namun siapa sangka, mimpi itu berubah jadi mimpi buruk. Begitulah yang dialami Herman Laia, pemuda asal Nias yang tinggal di Medan. Bersama dua rekannya, ia berangkat ke Kamboja setelah tergiur tawaran kerja di sebuah restoran. Tetapi kenyataan yang mereka hadapi justru sebaliknya. Alih-alih dapur restoran, mereka dibawa ke sebuah gedung misterius dengan penjagaan ketat. Paspor mereka disita, ponsel dirampas, dan disitulah mereka sadar, mereka bukan pekerja, melainkan tawanan sindikat perdagangan orang. Hari-hari penuh ketakutan dimulai. Mereka dipaksa bekerja di ruangan penuh komputer untuk menjalankan penipuan online. Jika menolak, ancaman kekerasan menanti. Hingga pada suatu malam, keberanian Herman dan dua rekannya diuji. Mereka memilih melawan, meski harus bertaruh nyawa. Inilah kisah nyata yang viral di media sosial. Detik-detik 3 WNI nekat lawan sindikat perdagangan orang di Kamboja. Viral. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut ke cerita. Di sebuah rumah sederhana di Medan, sore itu Herman Laia duduk di beranda dengan tatapan kosong. Ia memandangi jalanan yang sepi sambil menggenggam ponsel usangnya. Usia Herman baru 27 tahun, namun garis keras kehidupan sudah terlihat di wajahnya. Ia adalah perantau asal Nias, anak sulung dari 5 bersaudara. Sejak ayahnya sakit-sakitan, Herman menjadi tulang punggung keluarga. Bekerja serabutan sebagai kuli bangunan tidak mampu mencukupi kebutuhan adik-adiknya yang masih sekolah. Sore itu, seorang temannya, Dedi, datang membawa kabar yang dianggapnya peluang emas. "Men, aku ada tawaran kerja di luar negeri," katanya di Kamboja. Gajinya besar, bisa sampai 10 juta sebulan. Kerjanya cuma bantu di dapur restoran. Kita makan ditanggung, tempat tinggal juga. "Gimana? Kau minat?" kata Dedi sambil menyerahkan brosur lusuh dari sebuah agen penyalur kerja. Herman tertegun. Angka itu jauh lebih besar dari upah harian yang ia terima sebagai buruh. Ia membayangkan wajah ibunya yang selalu gelisah memikirkan biaya sekolah adik-adiknya. Jika tawaran itu benar, dalam beberapa bulan saja ia sudah bisa mengirim uang ke kampung, bahkan memperbaiki rumah tua mereka di Nias. Namun keraguan muncul. "Kau yakin ini benar, Di? Banyak kali ku dengar orang ditipu agen. Katanya kerja di restoran, ujung-ujungnya entah jadi apa." Herman menyelidik dengan nada ragu. Dedi menepuk bahu Herman. "Aku sudah tanya sama si Imran, agen yang urus ini. Katanya resmi, lengkap dengan visa kerja. Lagian, ada juga perempuan yang ikut. Jadi bukan cuma kita aja. Masa iya kalau penipuan, mereka berani bawa perempuan juga?" Keesokan harinya, Herman memberanikan diri menemui agen bernama Imran. Kantornya berada di sebuah ruko 2 lantai di kawasan padat kota Medan. Dindingnya penuh tempelan poster lowongan kerja luar negeri, Taiwan, Malaysia, Singapura, dan kini Kamboja. Imran menyambut dengan ramah. Ia menjelaskan bahwa Herman akan ditempatkan di sebuah restoran modern di Phnom Penh. "Kerja ringan kok, Laia. Cuma bantu cuci piring, bersih-bersih dapur. Gaji fix $700 Amerika sebulan. Belum termasuk bonus. Paspor, tiket, semua kami urus. Kau cuma sediakan uang administrasi awal," ucap Imran dengan suara meyakinkan. Herman kembali bimbang. Ia tidak punya cukup uang untuk biaya administrasi. Namun Imran cepat menenangkan. "Kalau kau tak punya, tak usah risau. Bisa dipotong dari gaji bulan pertama. Yang penting kau siap kerja keras." Hari-hari berikutnya, Herman semakin mantap. Ia diskusi dengan ibunya lewat telepon di Nias. Sang ibu menangis mendengar anaknya hendak merantau jauh. "Herman, hati-hati di negeri orang. Ingat, kita miskin harta, tapi jangan sampai kau kehilangan nyawa. Kalau ada yang janggal, jangan dipaksa," pesan ibunya dengan suara serak. Akhirnya, tibalah hari keberangkatan. Herman, Dedi, dan seorang perempuan bernama Sinta bertemu di Bandara Kuala Namu. Sinta, perempuan asal Binjai berusia 24 tahun, ikut tergiur dengan janji gaji besar. Ia ingin membantu orang tuanya yang terlilit utang. Ketiganya saling berkenalan, mencoba menumbuhkan semangat sebelum terbang ke negeri asing. Namun sejak awal perjalanan, kejanggalan sudah mulai terasa. Setibanya di bandara, seorang pria berbadan kekar yang disebut staf agen langsung meminta paspor mereka. "Biar aman, nanti kami urus imigrasi. Kalian santai saja," katanya singkat. Herman sempat keberatan, tapi Dedi menenangkannya. "Sudahlah,
Mungkin memang begitu prosedurnya. Penerbangan menuju Phnom Penh memakan waktu beberapa jam. Sesampainya di sana, mereka dijemput dengan sebuah van putih tanpa logo. Jalanan yang mereka lewati semakin lama semakin sepi, meninggalkan pusat kota yang ramai menuju daerah pinggiran. Herman menatap keluar jendela, perasaan tak nyaman mulai muncul. Katanya restoran, kok jalannya ke tempat sepi begini, bisiknya pada Sinta. Gadis itu hanya menggigit bibir, jelas ikut cemas. Dedi mencoba menenangkan, mungkin restoran besar, makanya di luar kota. Namun ketika van itu berhenti di depan sebuah gedung tinggi dengan pagar kawat berduri, rasa curiga mereka semakin kuat. Bangunan itu dijaga ketat pria-pria berseragam hitam. Tidak ada papan nama restoran, hanya pintu besi besar yang segera dikunci setelah mereka masuk. Herman berbisik lirih, ini bukan restoran. Kita dibawa kemana sebenarnya? Di dalam gedung, mereka dipisahkan dari barang-barang pribadi. Ponsel disita, dan mereka ditempatkan di sebuah kamar sempit dengan ranjang bertingkat. Dindingnya lembab, ventilasi hampir tak ada. Suara teriakan orang dari ruangan sebelah membuat bulu kuduk merinding. Malam itu, Herman hampir tak bisa tidur. Ia teringat pesan ibunya, jangan paksakan kalau ada yang janggal. Tapi kini semuanya terlambat. Paspor sudah diambil, pintu terkunci, dan mereka tidak tahu harus lari kemana. Beberapa hari pertama, tabir tipu daya mulai terbuka. Alih-alih dibawa ke dapur restoran, Herman dan kawan-kawannya justru digiring ke sebuah ruangan penuh komputer. Seorang pria asing menjelaskan bahwa mereka akan bekerja sebagai customer service online. Tapi Herman segera paham, itu hanyalah kedok. Mereka dipaksa menjalankan penipuan online atau scamming, menipu orang-orang dari berbagai negara untuk menghasilkan uang bagi sindikat. Kalau kalian nurut, hidup kalian aman. Kalau melawan, kalian tahu akibatnya, ujar pria itu sambil memperlihatkan pecut kulit di tangannya. Herman menatap Dedi dan Sinta. Wajah mereka pucat, nyaris tanpa kata. Hari itu, Herman sadar, mereka bukan pekerja. Mereka adalah tawanan. Hari-hari pertama di gedung itu menjadi bukti pahit bahwa Herman Laya dan kedua temannya sudah masuk perangkap besar. Sejak bangun tidur, rutinitas mereka bukan menyiapkan bahan makanan di dapur restoran, melainkan duduk berjam-jam di depan komputer yang berjajar rapi di sebuah ruangan besar. Di atas meja, tidak ada panci, wajan, atau alat masak. Yang ada hanyalah headset, catatan berisi kalimat-kalimat manipulatif, serta daftar target korban yang harus mereka hubungi lewat aplikasi. Seorang pria asing, bertubuh tinggi dengan wajah dingin, berdiri di depan mereka. Dialah supervisor, yang dikenal dengan nama panggilan Mr. Chen. Dengan suara kaku dan nada mengancam, ia memberi instruksi. Kalian di sini untuk menghasilkan uang. Caranya mudah. Ikuti skrip yang ada di depan kalian. Buat korban percaya, rayu mereka, lalu arahkan untuk transfer uang. Kalau berhasil, kalian dapat jatah makan lebih enak. Kalau gagal, kalian tahu apa akibatnya. Seketika, ruangan itu terasa seperti neraka. Dedi menoleh ke Herman, wajahnya cemas. Sinta bahkan hampir menangis saat pertama kali diminta mencoba skema penipuan. Mereka bertiga sadar, pekerjaan yang dijanjikan hanyalah kedok. Setiap kali mencoba menolak, para penjaga yang berdiri di dekat pintu langsung mendekat. Salah satunya membawa tongkat kayu, dan satu lagi terlihat menggenggam tali cambuk. Herman, yang mencoba protes dengan mengatakan bahwa mereka hanya ingin bekerja di restoran, langsung ditampar keras hingga bibirnya pecah. Kalian milik kami sekarang. Jangan banyak bicara, bentak salah seorang penjaga dengan bahasa campuran Inggris Khmer yang terdengar kasar. Malam itu, ketika mereka kembali ke kamar sempit, ketiganya duduk berdesakan di ranjang bertingkat. Lampu redup, udara pengap, suara gaduh pekerja lain di lorong tak henti-henti. Herman berbisik lirih, kita ditipu, kawan. Ini bukan kerjaan halal. Kita diseret masuk ke jaringan sindikat besar. Kalau kita ikut, kita jadi penjahat. Kalau menolak, kita bisa mati. Sinta menangis terseduh, aku tak sanggup, Herman. Aku perempuan, mereka bisa apa saja padaku. Kenapa aku percaya tawaran ini? Aku bodoh. Herman menggenggam tangannya, mencoba menenangkan. Kau bukan bodoh, Sin. Mereka yang kejam. Kita harus cari jalan keluar. Jangan menyerah. Hari-hari berikutnya terasa semakin menyesakkan. Dari balik ventilasi kecil kamar, Herman melihat wajah-wajah putus asa pekerja lain. Ada yang asal Myanmar, ada yang Filipina, bahkan ada juga sesama orang Indonesia. Mereka semua dijebak dengan cara serupa, janji pekerjaan bergaji tinggi, namun akhirnya dipaksa menjadi penipu online.
Beberapa dari mereka sudah lama menyerah. Tak ada gunanya melawan, bisik seorang pria asal Vietnam pada Herman saat makan malam. Lebih baik ikuti perintah, setidaknya kau masih hidup. Banyak yang mencoba kabur, tapi tak ada yang berhasil. Ucapan itu menghantui Herman sepanjang malam. Namun dalam hatinya, ia tahu ia tidak bisa begitu saja tunduk. Ia tidak sanggup membayangkan wajah ibunya di kampung jika tahu anaknya bekerja menipu orang lain. Ia teringat pesan ibunya sebelum berangkat, "Jangan sampai kau kehilangan nyawa, Herman." Kata-kata itu menggema di kepalanya, menjadi pengingat bahwa hidupnya bukan hanya untuk dirinya sendiri. Suatu sore, Herman menyaksikan peristiwa yang membuat darahnya berdesir. Seorang pekerja asal Myanmar dipanggil ke depan ruangan karena tidak memenuhi target. Dengan mata kepala sendiri, Herman melihat pria itu dipukul berulang kali oleh penjaga. Ia ditendang, dipukul dengan tongkat, hingga tubuhnya terkulai lemas. Para pekerja lain hanya bisa menunduk, tidak berani menolong. Pemandangan itu menyalakan api di dada Herman. Ia berbisik pada Dedi malam itu, "Kalau kita diam, kita akan jadi seperti dia. Aku lebih baik mati melawan daripada hidup seperti budak." Dedi, meski masih takut, akhirnya mengangguk pelan. "Aku ikut, men. Tapi kita harus hati-hati. Kalau salah langkah, kita takkan pernah pulang." Mereka pun mulai mengamati kebiasaan para penjaga. Ada jam-jam tertentu ketika penjaga berganti shift, dan dalam jeda singkat itu jumlah mereka lebih sedikit. Herman yakin, hanya di waktu itulah mereka punya peluang melarikan diri. Namun rencana kabur bukan perkara mudah. Pintu besi selalu terkunci dari luar. Di lorong, kamera pengawas menyorot setiap sudut. Bahkan untuk pergi ke toilet pun mereka harus diawasi. Meski begitu, Herman tak patah semangat. Beberapa malam kemudian, ia berbicara pelan pada Sinta. "Kau harus kuat, Sin. Kalau saatnya tiba, kita kabur bersama. Aku tahu kau takut, tapi ingat, kalau kita tetap di sini, kita akan dijual, mungkin lebih buruk dari ini." Air mata Sinta mengalir. "Aku percaya padamu, Herman. Tapi janji, jangan tinggalkan aku kalau terjadi apa-apa." Herman menatap kedua rekannya dengan tegas. "Kita bertiga masuk ke sini bersama, dan kita bertiga juga harus keluar bersama." Di luar kamar, suara penjaga terdengar samar, bercakap-cakap sambil tertawa. Mereka tak tahu bahwa di balik dinding tipis itu, 3 anak bangsa sedang menyusun tekad untuk melawan. Tekad yang nantinya akan mengguncang publik, karena perlawanan mereka bukan hanya tentang melarikan diri, tapi juga tentang menentang sindikat kejahatan yang selama ini merajalela. Malam itu udara di kamar sempit semakin pengap. Kipas kecil di langit-langit berputar lambat, seolah enggan bekerja. Herman Laya berbaring di ranjang tingkat bawah, matanya menatap dinding berwarna kusam yang penuh coretan. Coretan-coretan itu, sebagian besar tulisan tak jelas, diduga ditinggalkan para korban sebelum mereka menyerah pada nasib. Ada kalimat singkat yang terbaca samar, "Tolong, aku ingin pulang." Herman menarik napas panjang. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia membayangkan wajah ibunya yang setiap malam berdoa untuk keselamatannya. Ia membayangkan kampung halamannya di Nias, hamparan laut biru, dan suara debur ombak. Semua kenangan itu menjadi pengingat bahwa ia tidak boleh menyerah. Di ranjang atas, Dedi gelisah, bolak-balik mencari posisi tidur. Sementara di sudut kamar, Sinta duduk termenung, memeluk lutut, sesekali terisak. Tangisnya tertahan, namun jelas terdengar di telinga Herman. "Sin," bisik Herman pelan, "kau harus kuat. Jangan biarkan rasa takut menguasaimu." Sinta menoleh, matanya sembab. "Aku takut, Herman. Kalau mereka tahu kita ingin kabur, mereka akan bunuh kita. Aku sudah lihat sendiri apa yang mereka lakukan pada pekerja Myanmar itu." Herman bangkit, lalu duduk di samping Sinta. Dengan suara mantap, ia berkata, "Aku tahu kau takut. Aku juga takut. Tapi lebih baik kita mati melawan, daripada hidup jadi budak. Percayalah, Tuhan tidak menciptakan kita untuk hidup seperti ini." Dedi akhirnya ikut turun dari ranjang. Wajahnya pucat, namun tatapannya mulai mengeras. "Men, aku sudah pikirkan. Kalau memang kita harus kabur, aku ikut. Tapi kita harus punya rencana. Kita tak bisa hanya nekat." Herman mengangguk. "Betul. Aku sudah mengamati. Setiap malam jam 1, mereka ganti shift. Ada jeda sekitar 10 menit saat penjaga keluar, sebelum digantikan yang baru. Waktu itu lorong agak lengang. Kalau kita berani, saat itulah kita bertindak." Mereka bertiga terdiam, membayangkan risiko yang menanti. Kamera pengawas masih ada di lorong. Pintu besi selalu terkunci. Tapi Herman punya tekad lain.
Ia sudah memperhatikan bahwa kunci pintu selalu dibawa penjaga dengan gantungan besar yang dikalungkan di pinggang. Kalau saja mereka bisa merebut kunci itu di saat yang tepat, peluang kabur akan terbuka. Hari-hari berikutnya, mereka menyusun rencana kecil di sela-sela rutinitas. Sinta bertugas memperhatikan pola penjaga perempuan yang sesekali masuk membagikan makanan. Dedi menghafal letak kamera, mencari titik buta. Sementara Herman melatih dirinya mengendalikan emosi, menunggu momentum yang tepat. Namun rencana itu tidak mudah dijalankan. Rasa takut selalu datang mengganggu. Terlebih lagi, mereka harus berpura-pura patuh agar tidak dicurigai. Herman, dengan bibir yang masih pecah karena tamparan, terpaksa mengikuti perintah Mr. Chen di ruangan komputer. Ia mengetik pesan-pesan palsu kepada target, pura-pura menjadi customer service ramah. Setiap huruf yang ia tulis terasa seperti duri. Sore itu, ketika matahari mulai tenggelam di balik gedung, Herman menyaksikan kejadian yang semakin menguatkan tekadnya. Seorang pria muda asal Filipina dipanggil karena dianggap malas bekerja. Ia diseret ke lorong, lalu dipukuli hingga pingsan. Darah segar mengalir di lantai. Semua pekerja lain hanya menunduk, tidak berani menatap. Herman mengepalkan tangan. Dadanya bergetar, bukan karena takut, tapi karena amarah. Malam itu, ia kembali berbisik pada Dedi dan Sinta. Lihat sendiri apa yang terjadi. Kalau kita diam, kita akan bernasib sama. Aku tidak rela hidup seperti anjing di kandang ini. Aku bersumpah, lebih baik tubuhku hancur, asal aku bisa keluar dari sini. Dedi menatap Herman dalam-dalam. Kau gila, men. Tapi aku mulai percaya kau benar. Kita tak boleh terus jadi korban. Aku ikut denganmu. Sinta menggigit bibirnya, lalu perlahan mengangguk. Aku takut, tapi aku akan ikut. Janji padaku, jangan tinggalkan aku kalau aku jatuh. Herman menatap keduanya dengan sorot mata penuh tekad. Kita bertiga masuk ke sini bersama, dan kita bertiga juga akan keluar bersama. Kalau kita jatuh bersama. Kalau kita bebas bersama. Sejak malam itu, sesuatu berubah di dalam diri mereka. Rasa takut memang masih ada, tapi digantikan oleh keberanian yang perlahan tumbuh. Mereka tidak lagi hanya korban, melainkan manusia yang menyiapkan perlawanan. Herman terus mengamati setiap detail. Ia mencatat dalam ingatan, letak pintu utama, jalur menuju pagar, bahkan posisi lampu-lampu di halaman luar. Semua informasi itu ia simpan rapi, seolah menyusun peta di kepalanya. Di luar kamar, suara tawa para penjaga terdengar. Mereka tidak menyadari bahwa di balik dinding tipis itu, 3 orang Indonesia sedang menyusun tekad yang akan mengubah nasib mereka. Dan pada suatu malam, ketika angin bertiup kencang, Herman berbisik pada kedua temannya dengan suara nyaris tak terdengar. Waktunya hampir tiba. Bersiaplah. Kita tak boleh gagal. Langkah-langkah kaki 3 WNI itu beradu dengan lantai beton yang dingin. Andi, Benny, dan Sari baru saja berhasil meloloskan diri dari gedung yang dipenuhi jeruji besi, tempat mereka sebelumnya disekap. Nafas terengah-engah masih terdengar dari mulut mereka, jantung berdegup kencang seakan tak ingin berhenti. Namun pelarian ini baru saja dimulai. Di belakang mereka, suara teriakan para penjaga sindikat bergema, bercampur dengan suara peluit dan lantang bahasa asing yang mengisyaratkan satu hal, pengejaran besar-besaran. Malam di Kamboja terasa menekan. Jalanan yang gelap, penuh genangan air sisa hujan, dan lorong sempit di antara bangunan tua menjadi tempat mereka bersembunyi. Sari, dengan wajah pucat dan mata berair, menggenggam lengan Andi. Kita nggak bisa terus kayak gini, mereka pasti lebih banyak dari kita, suaranya bergetar. Andi menatap tajam ke depan, matanya penuh api tekad. Kalau kita berhenti sekarang, habis sudah. Kita harus cari jalan keluar, atau setidaknya tempat aman sampai pagi. Benny, yang membawa tas ransel kecil berisi botol air dan beberapa potong roti curian dari dapur markas sindikat, menimpali, aku dengar ada komunitas WNI di Phnom Penh. Kalau kita bisa sampai ke sana, mungkin mereka bisa bantu kita. Tapi jaraknya masih jauh, dan jalan menuju ke sana penuh orang sindikat. Mereka bertiga tahu, pelarian ini bukan sekadar soal lolos dari pengejaran, melainkan juga tentang mempertahankan nyawa. Sindikat perdagangan orang tak pernah memberi ampun kepada korban yang berani melawan. Malam yang sunyi, pengejar yang tak terlihat. Langit hitam pekat hanya diterangi oleh lampu jalan redup. Sesekali anjing liar melolong, membuat suasana semakin mencekam. Di kejauhan, suara sepeda motor meraung, mungkin para kaki tangan sindikat yang sudah disebar ke seluruh penjuru kota kecil itu. Andi memberi isyarat dengan tangannya agar mereka menepi ke sebuah gang kecil.
Nafas mereka ditahan, tubuh menempel ke dinding yang berlumut. Beberapa pria dengan senter dan senjata tumpul melintas tak jauh dari tempat mereka bersembunyi. "Cari mereka! Jangan biarkan kabur! Kalau perlu bunuh sekalian!" Terdengar teriakan kasar dengan bahasa campuran Khmer dan Mandarin. Benny menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak bersuara. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sedangkan Sari, tubuhnya bergetar, matanya terpejam, hanya berharap Tuhan masih melindungi mereka. Saat rombongan itu berlalu, Andi segera menarik dua temannya keluar dari gang. "Ayo, kita harus bergerak sebelum mereka balik lagi." Suaranya lirih, namun penuh keyakinan. Luka lama, tekad baru. Dalam perjalanan, kaki Sari mulai lemah. Luka di pergelangan kakinya akibat borgol yang menekan terlalu lama membuat langkahnya tersendat. "Aku nggak kuat lagi, Andi, kalian lanjut saja, tinggalkan aku," katanya dengan suara parau. Andi berhenti, menatap Sari dengan mata merah yang menahan amarah sekaligus kesedihan. "Jangan pernah ngomong gitu lagi. Kita sudah mulai bareng, kita harus selesai bareng juga. Kalau ada yang jatuh, kita angkat bersama. Kita keluarga sekarang." Benny ikut membantu menopang Sari. "Benar kata Andi. Kamu pikir aku mau hidup dengan penyesalan karena ninggalin teman? Enggak, Sar. Kita akan terus bareng-bareng, mati hidup pun bareng." Air mata Sari mengalir, tapi bukan lagi karena rasa takut. Ada sesuatu yang lebih besar tumbuh di hatinya, keberanian. Di balik segala penderitaan yang mereka alami, justru ikatan di antara mereka makin kuat. Mereka bukan lagi sekadar orang asing yang terjebak dalam sindikat, melainkan saudara seperjuangan. Kehidupan malam Phnom Penh yang mengerikan. Setelah berjalan kaki berjam-jam, mereka sampai ke pinggiran kota Phnom Penh. Jalanan ramai, klub malam berkilau dengan lampu neon, musik keras bergema. Namun di balik gemerlap itu, mereka tahu, sindikat punya mata di mana-mana. Banyak dari klub dan restoran mahal itu hanyalah kedok bisnis haram, termasuk perdagangan manusia. Andi mengajak kedua temannya untuk masuk ke sebuah pasar malam yang padat. "Di sini, kita bisa nyaru di antara keramaian." Namun ternyata, pasar malam itu juga menjadi tempat favorit para anggota sindikat mencari korban. Saat mereka berusaha berjalan menyusuri kerumunan, Andi melihat dua pria asing dengan tatapan curiga. Pria itu berbisik kepada rekannya sambil menunjuk ke arah mereka. "Gawat, mereka sudah nemuin kita," ujar Andi cepat. Benny langsung menarik Sari, mereka berlari di antara kerumunan orang. Jeritan pedagang, tumpahan barang, dan teriakan orang-orang terdengar saat pengejaran terjadi di tengah pasar. Satu pria sindikat berhasil mengejar dan hampir menarik tas Sari. Namun Andi dengan refleks menendang keras dada pria itu hingga terjatuh ke meja dagangan mie instan, membuat keributan besar. Suasana kacau balau, beberapa orang mencoba melerai, namun sindikat tak peduli. Bagi mereka, 3 orang WNI itu adalah aset berharga yang tak boleh lepas. Dilema besar. Setelah berlari cukup jauh, mereka tiba di sebuah jembatan tua yang sepi. Nafas terengah-engah membuat mereka tak bisa langsung melanjutkan perjalanan. "Apa kita bisa terus begini? Mereka selalu tahu kita ada di mana," ujar Benny. Andi mengusap wajahnya yang penuh keringat. "Mungkin ada yang bocorin. Bisa jadi ada orang lokal yang dikasih uang untuk kasih info tentang kita." Sari terdiam, hatinya gelisah. "Kalau begitu, apa kita bisa percaya sama komunitas WNI di sini? Bisa jadi mereka juga sudah diancam atau disusupi sindikat." Ucapan itu membuat ketiganya hening. Mereka sadar, semakin lama pelarian ini, semakin kecil kemungkinan untuk lolos. Sindikat punya uang, senjata, dan jaringan luas. Sedangkan mereka hanya punya tekad dan sedikit keberanian. Namun di tengah rasa putus asa itu, Andi berkata pelan, "Justru karena itu kita harus lawan. Kalau kita cuma kabur terus, kita akan habis. Tapi kalau kita bisa cari bukti, bisa bongkar jaringan mereka, kita bukan hanya selamat, tapi juga bisa nolong orang lain." Benny menatap Andi dengan ragu. "Kamu sadarkan? Itu berarti perang terbuka dengan mereka. Kita bisa mati." Andi tersenyum tipis, matanya menatap jauh ke kegelapan malam. "Lebih baik mati melawan, daripada hidup tapi jadi budak mereka selamanya." Sari menatap dua temannya, hatinya yang rapuh kini berubah. Ia menggenggam tangan mereka berdua. "Kalau begitu, aku ikut. Kita lawan sampai akhir." Bayangan gelap mengintai. Keputusan itu membuat udara di sekitar terasa berat. Mereka kini bukan lagi buronan biasa, tapi juga pembangkang yang siap melawan. Dan sindikat tahu, pengkhianat tak bisa dibiarkan hidup. Di balik pepohonan dekat jembatan, sepasang mata mengintai. Seorang pria dengan telepon genggam berbisik, "Bos,
Aku sudah lihat mereka. Mereka ada di jembatan tua. Tunggu perintah. Pelarian 3 WNI ini baru saja berubah menjadi peperangan. Mereka belum tahu, malam itu akan menjadi titik balik yang menentukan. Antara hidup atau mati, antara kebebasan atau hancur di tangan sindikat. Dan bayangan gelap itu semakin mendekat, tanpa mereka sadari. Malam itu, Phnom Penh seperti tenggelam dalam bayangan. Jalanan di luar kompleks sindikat masih ramai oleh kendaraan, tapi di dalam gedung berlantai 3 itu, suasana terasa mencekam. Lampu-lampu redup sengaja dipasang untuk menghemat listrik, dan suara derit kipas tua bercampur dengan bisikan ketakutan dari para WNI yang ditahan. Andi, Sari, dan Joko duduk saling berhadapan di sudut ruangan sempit tempat mereka dikurung. Wajah mereka pucat karena kelelahan, namun sorot mata mereka menyala dengan tekad yang sama, melawan. Kalau kita terus diam, kita bakal dijual. Entah ke bar, ke kasino, atau yang lebih parah, organ kita, bisik Andi dengan suara parau. Sari menunduk, menggenggam tangan gemetar. Sejak hari pertama ditahan, ia sering melihat satu persatu orang hilang dari barisan. Tak pernah kembali. Aku masih dengar jeritan orang tadi siang, perempuan dari Jawa. Mereka seret dia, dan, Sari terhenti, matanya berkaca-kaca. Joko mengepalkan tangan. Aku sudah cukup melihat. Kalau memang mati yang nunggu di depan, biar kita mati dalam perlawanan. Jangan kayak hewan di kandang. Kalimat itu membuat ruangan hening. Beberapa WNI lain yang berada di dekat mereka menoleh, tapi tak semua berani mendengarkan. Banyak yang sudah pasrah. Namun, Andi mencondongkan tubuh, berbisik lebih pelan. Kita nggak bisa lari begitu saja. Pintu dijaga ketat, senjata ada di tangan mereka. Tapi kalau kita bisa rebut kesempatan, mungkin ada celah. Sari menelan ludah. Kesempatan? Maksudmu, kabur ramai-ramai? Tidak, jawab Andi. Kabur sudah banyak yang gagal. Aku pikir kita harus melawan dulu. Bikin mereka kocar-kacir, lalu gunakan momen itu buat keluar. Kita butuh perhatian, kita butuh sesuatu yang bikin mereka panik. Joko menyeringai tipis, wajahnya gelap diterangi lampu redup. Rencana gila, tapi aku suka. Benih perlawanan. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Seorang penjaga baru, masih muda dan wajahnya polos, ditugaskan menjaga lantai 2 tempat Andi dan kawan-kawan dikurung. Tidak seperti penjaga lain yang kasar, anak muda ini tampak canggung. Ia sering melamun, dan terkadang lupa mengunci gembok dengan benar. Andi memperhatikan detail itu. Malam demi malam ia menghitung pola ronda. Sari mencatat dalam ingatannya berapa kali lampu padam, berapa lama jeda saat penjaga lain keluar merokok. Joko diam-diam mengumpulkan benda-benda kecil, sendok logam, potongan kawat dari kasur tua, bahkan pecahan kaca dari jendela rusak. Kita bikin senjata seadanya. Kalau mereka kaget, itu cukup bikin celah buat keluar, bisik Joko. Namun, Sari ragu. Kalau kita ketahuan sebelum waktunya, kita bisa langsung dieksekusi. Andi menatapnya. Sari, kita udah kayak mayat berjalan di sini. Bedanya, kita masih punya kesempatan kecil untuk pilih gimana kita mati, atau gimana kita hidup. Aku nggak akan biarin mereka nentuin nasib kita. Kata-kata itu mengguncang hati Sari. Ia tahu Andi benar. Rasa takut mulai bercampur dengan keberanian yang lama terkubur. Malam perlawanan. Hari itu datang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Malam pekat, hujan deras mengguyur Phnom Penh. Suara air hujan menutupi langkah para penjaga. Lampu listrik sempat padam beberapa detik, digantikan cahaya redup dari genset. Itu adalah momen emas. Andi memberi kode. Joko sudah siap dengan pecahan kaca yang dibalut kain. Sari memegang sendok logam yang diasah hingga runcing. Jantung mereka berdegup kencang. Saat penjaga muda itu membuka pintu untuk mengecek, Andi bergerak lebih cepat dari kilat. Ia melompat, membekap mulut penjaga, sementara Joko menusukkan pecahan kaca ke arah tangannya. Penjaga itu berteriak tertahan, jatuh berlutut. Sari dengan sigap meraih kunci dari sabuknya. Cepat, buka gemboknya, desis Andi. Sari gemetar, tapi berhasil memutar kunci hingga pintu sel terbuka. Teriakan dari lantai bawah mulai terdengar, para penjaga lain curiga. Andi menarik napas dalam. Sekarang atau nggak sama sekali. Mereka bertiga menyerbu keluar, membebaskan beberapa WNI lain yang berani ikut. Suara gaduh mulai menggema. Seorang penjaga lain berlari naik tangga, senjata di tangan. Joko tanpa ragu melempar pecahan logam ke wajahnya, membuat penjaga itu terhuyung. Andi menyambar tongkat besi dari sudut ruangan, memukul keras hingga pria itu tumbang. Sari berteriak, "Ayo lari! Jalan ini ke dapur,
Aku pernah lihat saat mereka bawa makanan. Kekacauan pecah. Alarm berbunyi. Lampu merah berkedip, menandakan keadaan darurat. Seluruh kompleks sindikat mendadak kacau. Para penjaga berserakan, berusaha menangkap para WNI yang kabur. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Andi, Sari, dan Joko memimpin barisan kecil. Nafas tersengal, kaki berlari menembus lorong gelap. Dari kejauhan terdengar suara tembakan peringatan. Kalau mereka dapat kita, habis sudah, seru Joko. Mereka berhasil mencapai dapur besar. Dari sana, ada pintu belakang yang terhubung ke gang sempit di luar kompleks. Tapi di pintu itu, dua penjaga bersenjata lengkap sudah menunggu. Andi terdiam sejenak. Semua jalan seakan buntu. Namun, justru di saat itulah, keberanian mereka diuji. Pilihan terakhir. Aku maju dulu, kata Andi dengan tegas. Kalau mereka sibuk sama aku, kalian bisa kabur. Jangan gila, bentak Sari. Kalau ada yang mati, kita bertiga mati bareng. Joko menepuk bahunya. Kita udah jauh melangkah. Kalau harus lawan, lawan bareng-bareng. Ketiganya berdiri tegak, meski hanya bersenjata seadanya. Hujan deras di luar semakin menggila, mengguncang pintu belakang yang tipis. Penjaga mengangkat senjata, bersiap menembak. Tapi sebelum peluru dilepaskan, suara lain bergema dari luar. Sirene polisi Kamboja meraung, disusul sorotan lampu biru merah yang menembus tirai hujan. Sari menutup mulut, terisak. Mereka datang, polisi datang. Namun, bukan lega yang mereka rasakan. Justru kebingungan dan ketakutan. Apakah polisi ini datang menyelamatkan? Atau justru bagian dari sindikat yang lebih besar? Andi menoleh ke arah Joko dan Sari. Mata mereka saling bertemu, penuh keraguan. Ini belum selesai, bisik Andi. Entah mereka kawan atau lawan, kita harus siap. Langkah-langkah kaki para penjaga terdengar semakin dekat. Arman menggenggam kayu besi yang ia temukan di gudang sempit tempat mereka sembunyi. Fajar sudah berkeringat dingin, wajahnya pucat namun matanya tetap menatap lurus ke arah pintu yang sebentar lagi akan didobrak. Lestari menutup mulutnya dengan tangan gemetar, berusaha menahan isak tangis agar tidak terdengar keluar. Malam di Kamboja itu terasa lebih panjang daripada biasanya. Bau debu, oli, dan keringat bercampur jadi satu. Lampu neon yang menggantung di langit-langit bergetar, menimbulkan cahaya yang redup dan mengerikan. Mereka tahu, ini mungkin malam terakhir mereka hidup jika rencana kabur gagal. Kalau mereka temukan kita, jangan pernah pasrah, bisik Arman, suaranya serak menahan tegang. Kita lawan, walau dengan tangan kosong. Fajar menoleh, tatapannya berisi keyakinan yang bercampur rasa takut. Aku sudah siap, men. Kita sudah terlalu jauh untuk menyerah. Pintu berderit keras. Suara kunci berputar. 1, 2, 3, brak. Pintu didobrak paksa. Dua orang penjaga masuk lebih dulu, masing-masing memegang tongkat besi. Tatapan mata mereka penuh kebengisan. Lari ke arah kanan. Ada pintu darurat di sana. Lestari berteriak spontan. Ketiganya langsung bergerak. Arman menubruk salah satu penjaga, menghantamkan kayu besi ke bahunya. Penjaga itu jatuh berteriak, sementara Fajar dengan nekat menghantam penjaga kedua. Tubuhnya sendiri terkena pukulan, tapi ia bertahan. Mereka berlari secepat mungkin. Suara sirene mulai meraung dari luar gedung. Rupanya sindikat itu punya alarm internal yang langsung menyala begitu ada pintu darurat terbuka. Lorong sempit yang mereka lalui penuh kotak kardus dan drum minyak. Fajar hampir terpeleset, tapi Arman menarik lengannya. Di belakang, suara sepatu bot berlari mengejar, bercampur dengan teriakan dalam bahasa Khmer. Cepat! Jangan berhenti! Lestari setengah berlari, setengah terhuyung karena kakinya sudah lecet. Tapi semangat untuk hidup membuatnya tetap bergerak. Mereka akhirnya sampai di ujung lorong. Pintu besi menjulang tinggi, terkunci rapat dengan gembok besar. Inilah yang mereka sebut tembok besi terakhir. Jika tidak bisa melewati ini, semua perjuangan akan sia-sia. Bagaimana kita buka? Fajar terengah-engah, mencoba menghentakkan gembok dengan besi, tapi gembok itu terlalu kuat. Arman menggertakkan gigi. Kita hancurkan bersama-sama. Mereka memukul bergantian, kayu dan besi menghantam gembok. Dentuman keras membuat telinga berdenging. Tapi gembok itu tetap bertahan. Sementara itu, dari balik lorong, 5 orang penjaga sudah semakin dekat. Mereka membawa senter dan tongkat, wajahnya marah, suaranya menggelegar. Aku gak mau mati di sini, suara Lestari pecah. Ia menatap Arman dan Fajar dengan mata berkaca-kaca. Arman mendekatinya, menatap penuh tekad. Kita gak akan mati, Tar. Kita harus keluar. Ingat keluarga kita di rumah,
Mereka menunggu. Tiba-tiba, Fajar teringat sesuatu. Ia merogoh saku celana dan mengeluarkan sebatang besi panjang yang sebelumnya ia temukan di gudang. Ujungnya cukup runcing. Kita gak harus hancurkan gemboknya. Lihat, ada engsel di samping pintu ini. Kalau kita paksa cabut engselnya, pintu bisa dibuka. Mata Arman langsung berbinar. Cepat lakukan. Fajar dan Arman menghantam engsel pintu dengan seluruh tenaga. Dentuman demi dentuman membuat pintu bergetar keras. Lestari menahan napas, memandang ke belakang. Bayangan para penjaga semakin jelas, senter mereka menyinari lorong dengan cahaya menyilaukan. Bruk, engsel pertama terlepas. Bruk, engsel kedua menyusul. Pintu bergoyang hebat. Sedikit lagi, teriak Arman. Namun saat itu juga, salah satu penjaga berhasil mendekat dan menghantam punggung Arman dengan tongkat. Arman jatuh tersungkur, darah merembes dari pelipisnya. Arman! Lestari menjerit. Tanpa pikir panjang, Fajar melompat dan menubruk penjaga itu, menghantamkan besi ke kakinya hingga pria itu jatuh. Dua penjaga lain langsung maju, tapi Lestari yang ketakutan justru nekat melemparkan drum kecil ke arah mereka. Drum itu pecah, isinya berupa cairan oli yang membuat lantai licin. Para penjaga terpeleset, memberi mereka waktu tambahan. Arman, meski kesakitan, berusaha bangkit. Dengan sisa tenaga, ia menendang pintu besi itu sekuat-kuatnya. Bruak! Engsel terakhir lepas, pintu terayun terbuka. Udara malam yang dingin langsung menyergap wajah mereka. Di luar, hanya ada kegelapan dan suara jangkrik, tapi itu lebih baik daripada neraka di dalam. Cepat keluar! Fajar menarik Lestari. Mereka bertiga menerobos keluar, meninggalkan pintu besi yang terbuka lebar. Dari belakang, suara teriakan para penjaga semakin menggila, namun mereka tak peduli. Di hadapan mereka kini terbentang lapangan kosong yang luas. Lampu sorot mulai bergerak, menandakan sindikat sedang mengerahkan seluruh orang untuk mengepung. Lestari terisak, kita mau kemana sekarang? Mereka akan segera tangkap kita lagi. Arman menatap jauh ke arah hutan gelap di seberang lapangan. Kita ke sana. Satu-satunya jalan hanyalah masuk hutan. Kalau beruntung, kita bisa menemukan desa atau pos polisi. Fajar menelan ludah. Ia tahu hutan itu berbahaya, penuh ular, serangga, bahkan mungkin jebakan. Tapi ia juga tahu, lebih baik mati melawan alam daripada mati disiksa sindikat. Baiklah, katanya, dengan suara bergetar namun mantap. Kita lari ke hutan. Tanpa menunggu lebih lama, mereka bertiga kembali berlari, kali ini menembus kegelapan yang tidak mereka kenal. Di belakang, suara sirene, gonggongan anjing, dan teriakan para penjaga semakin ramai. Malam itu, dimulailah pelarian paling berbahaya dalam hidup mereka. Bukan hanya melawan sindikat, tapi juga melawan ganasnya alam liar. Mereka sadar, perjuangan mereka belum berakhir. Tembok besi terakhir memang sudah mereka jebol, tapi di depan sana ada ujian yang lebih berat menanti. Dan sekali lagi, hanya satu hal yang bisa membuat mereka tetap bertahan, tekad untuk hidup dan pulang ke tanah air. Malam itu, suasana Phnom Penh terasa lebih mencekam dari biasanya. Jalanan yang biasanya riuh dengan lampu neon dan suara musik dari kafe-kafe pinggiran kota, kini terasa sepi di kawasan industri tua di tepi sungai Tonle Sap. Disitulah sebuah gudang besar yang sudah lama tidak beroperasi dijadikan markas sindikat perdagangan orang. Andi, Sari, dan Joko yang selama ini hidup di bawah ancaman akhirnya tiba di titik paling genting, pengepungan. Polisi Kamboja bersama unit khusus sudah bersiap di berbagai sisi gudang. Cahaya lampu sorot diarahkan ke pintu besar yang berkarat, sementara senjata-senjata laras panjang teracung penuh kesiapan. Di dalam mobil taktis yang terparkir agak jauh, Andi duduk gelisah, kedua tangannya menggenggam erat. Ini kesempatan terakhir kita, ucapnya dengan nada bergetar. Sari yang duduk di sampingnya menoleh, matanya menatap tajam. Kalau malam ini gagal, jangan harap kita bisa keluar hidup-hidup. Sementara Joko, yang berusaha terlihat tenang, menepuk bahu Andi. Tenang, kita sudah sejauh ini. Jangan ragu lagi. Namun tak ada satupun dari mereka bertiga yang tahu, di antara lingkaran aparat dan orang-orang yang terlibat dalam operasi ini, ada seorang pengkhianat yang diam-diam masih menjalin komunikasi dengan sindikat. Ketegangan menjelang serbuan. Komandan operasi, seorang perwira polisi Kamboja bernama Kolonel Rathana, memberikan instruksi terakhir. Kita serbu tepat pukul 11 malam. Pastikan semua korban selamat. Jangan biarkan satupun sindikat melarikan diri. Sari menarik napas panjang. Perasaan takut dan marah bercampur jadi satu.
Ingatannya kembali ke malam-malam penuh teror saat mereka disekap, saat mendengar jeritan korban lain yang tak pernah kembali setelah dibawa ke ruang gelap di gudang itu. Aku tak akan biarkan mereka lolos, gumamnya lirih. Ketika jam di tangan menunjuk pukul 22.50, derit pintu kecil di samping gudang terdengar terbuka. Dua pria berwajah keras keluar sambil merokok, berjaga dengan santai. Mereka sama sekali tak menyadari bahwa puluhan laras senjata sedang diarahkan ke arah mereka. Sekarang atau nanti, tanya salah satu polisi muda. Kolonel Rathana mengangkat tangannya, memberi kode untuk menahan diri. Tunggu sinyal. Awal pengepungan. Tepat pukul 11 malam, lampu sorot menyala bersamaan, menyilaukan seluruh sisi gudang. Dari pengeras suara, seorang polisi berteriak dalam bahasa Khmer, "Kalian terkepung. Letakkan senjata dan menyerahlah." Namun, bukannya menyerah, suara tembakan justru terdengar dari dalam gudang. Rentetan peluru menghantam dinding dan kendaraan polisi, membuat seluruh pasukan segera berlindung. Balas menembak pun tak terhindarkan. Andi, Sari, dan Joko yang semula hanya diminta untuk menyaksikan dari jarak aman, langsung merasakan adrenalin menyengat. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sindikat yang selama ini mengekang mereka ternyata punya persenjataan cukup lengkap. "Tuhan, mereka memang sudah siap perang," desis Joko. Ledakan granat kejut terdengar dari sisi kanan gudang. Asap mengepul, teriakan demi teriakan membahana. Pengepungan berubah jadi baku tembak sengit. Rencana yang bocor. Di tengah kekacauan itu, Kolonel Rathana menerima kabar dari radio komunikasinya. "Komandan, ada yang aneh. Mereka seperti sudah tahu kalau kita datang malam ini." Darah Kolonel Rathana berdesir dingin. "Apa maksudmu?" "Di dalam, posisi mereka sudah siap bertahan. Seperti sudah menunggu serangan kita." Andi yang mendengar percakapan itu ikut panik. "Jangan-jangan ada yang bocorkan rencana kita." Sari langsung menatap Joko. "Jangan bilang, ada mata-mata di antara kita." Joko menggeleng cepat, tapi keraguan mulai muncul di wajahnya. Selama beberapa hari terakhir, mereka memang merasa ada sesuatu yang janggal. Beberapa kali informasi pergerakan polisi selalu terlambat, dan sindikat sering berhasil lolos. Pertarungan di dalam gudang. Pasukan akhirnya berhasil mendobrak pintu besar gudang. Pemandangan yang mereka temui di dalam membuat bulu kuduk berdiri. Puluhan korban, termasuk WNI, duduk terikat di sudut ruangan dengan wajah pucat dan tubuh penuh luka. Di sisi lain, anggota sindikat bersenjata lengkap siap melawan. Andi yang tidak tahan melihat sesama WNI diikat langsung menerobos masuk meski dilarang. "Sari, Joko, ikuti aku," teriaknya. Mereka bertiga berlari menembus asap dan peluru, mendekati para korban. Salah satu korban yang masih bisa bicara mengenali mereka. "Andi, kau masih hidup," katanya dengan suara parau. Sari segera membantu membuka ikatan seorang perempuan muda, sementara Joko menendang seorang penjaga yang mencoba mendekat. Situasi kacau, suara tembakan bercampur dengan jeritan korban. Pengkhianat terungkap. Ketika operasi semakin memanas, tiba-tiba terdengar suara senjata dari arah belakang pasukan polisi. Beberapa polisi terjatuh, tertembak dari arah yang seharusnya aman. Semua orang terkejut. Dan di tengah kekacauan itu, muncul sosok yang tak diduga, M.I. Chen, wanita tua yang sebelumnya dianggap hanya pedagang kecil dan informan. Dengan pistol di tangannya, ia menembak membabi buta ke arah polisi. "M.I. Chen? Kau?" Ternyata dalang di balik semua ini, teriak Andi dengan wajah terkejut dan penuh amarah. Wanita itu hanya tersenyum sinis. "Kalian pikir aku cuma pedagang biasa? Aku yang mengatur semuanya. Dan kalian, hanya bidak kecil yang harusnya sudah mati." Pengkhianatan itu membuat semua orang terhenyak. Polisi yang semula percaya pada M.I. Chen merasa dipermainkan habis-habisan. Akhir yang belum usai. Pertempuran makin sengit. Polisi Kamboja berusaha mengamankan para korban, sementara pasukan lain mengejar M.I. Chen yang kabur lewat lorong belakang gudang. Andi, Sari, dan Joko yang sudah terlalu ikut dalam pertempuran kini berdiri di persimpangan pilihan, mengejar M.I. Chen atau tetap membantu menyelamatkan korban. "Kalau kita biarkan dia kabur, semua ini sia-sia," tegas Andi. "Tapi korban juga harus diselamatkan," bantah Sari dengan air mata menetes. Joko mengepalkan tangan. "Kita harus bagi tugas. Aku akan bantu polisi selamatkan korban. Kalian berdua, kejar dia." Dengan napas tersengal dan tubuh penuh debu, Andi dan Sari berlari ke lorong gelap, mengejar bayangan M.I. Chen yang semakin menjauh. Malam itu, di gudang tua di Phnom Penh, bukan hanya suara peluru yang terdengar, tapi juga suara pengkhianatan yang mengoyak kepercayaan semua orang.
Apakah mereka berhasil menangkap Ma Chen? Atau justru sindikat akan kembali bangkit lebih kuat? Setelah operasi penyelamatan itu, malam di Phnom Penh tidak lagi sama bagi Raka, Dewi, dan Joko. Mereka duduk di sebuah ruang karantina milik KBRI Kamboja, tubuh penuh luka, wajah letih, namun hati berdenyut penuh rasa syukur. Jalan menuju kebebasan memang berdarah, tetapi akhirnya mereka bisa bernapas lega meski belum sepenuhnya pulang ke tanah air. Di dalam ruangan itu, para petugas KBRI mendata mereka. Raka dengan pelipis yang masih terbalut, Dewi yang tangannya bergetar setiap kali mengingat suara rantai besi, dan Joko yang matanya masih tampak waspada, seolah siap menghadapi serangan kapan saja. "Kalian luar biasa berani," ujar salah satu staf KBRI. "Tapi sekarang waktunya kalian istirahat. Pemerintah akan urus semua." Namun, kelegaan itu ternyata tidak bertahan lama. Malam itu, Dewi bermimpi buruk. Ia melihat wajah gadis-gadis lain yang dulu ditawari pekerjaan tapi justru dijual. Wajah-wajah itu berteriak, seakan menuntutnya untuk tidak melupakan mereka. Dewi terbangun dengan keringat dingin. "Raka, kita nggak bisa diam aja. Masih banyak yang kejebak di luar sana," bisiknya. Raka hanya menatap hampa ke arah langit-langit, karena ia tahu ucapan Dewi itu benar. Keesokan harinya, pihak kepolisian Kamboja datang. Mereka memberikan keterangan bahwa beberapa anggota sindikat sudah ditangkap, termasuk Lim, pria kejam yang dulu sering mengawasi mereka. Tapi sayangnya, pimpinan utama sindikat itu, dikenal dengan nama Chen Dara, berhasil melarikan diri. "Dia licin. Seperti bayangan. Tidak mudah ditangkap," kata seorang polisi. Berita tentang keberanian 3 WNI ini mulai tersebar di media lokal, lalu sampai ke Indonesia. Video rekaman ponsel yang memperlihatkan momen ketika Raka dan Joko nekat menyerbu markas sindikat beredar di media sosial. Netizen menyebut mereka sebagai pahlawan. Namun, ketiganya justru merasa berat hati, karena mereka tahu, bukan hanya mereka yang harus diselamatkan. Hari-hari di karantina dipenuhi wawancara, pemeriksaan kesehatan, hingga persiapan pemulangan. Tapi di sela-sela itu, Raka, Dewi, dan Joko bersepakat, mereka harus menceritakan semuanya ke publik. "Kalau kita diam, sindikat ini akan tetap jalan. Korbannya makin banyak," ucap Joko sambil mengepalkan tangan. Akhirnya, mereka membuat pernyataan terbuka di depan media Kamboja dengan didampingi KBRI. Suasana tegang saat mereka naik ke podium. Lampu kamera menyala, wartawan menodongkan mikrofon, dan suara kilatan blitz memenuhi ruangan. Raka berbicara pertama, suaranya bergetar tapi tegas. "Kami datang ke Kamboja dengan harapan, tapi ternyata ditipu. Kami dipaksa kerja di pusat penipuan online, diperlakukan seperti barang, bahkan dipukuli. Kami kabur bukan untuk jadi pahlawan, tapi karena ingin hidup. Tolong, jangan ada lagi yang mengalami hal seperti kami." Dewi melanjutkan, matanya berkaca-kaca. "Banyak perempuan seperti saya, yang dijanjikan kerja sebagai pelayan restoran, tapi akhirnya disiksa dan dikurung. Saya ingin semua orang tahu, ini nyata. Jangan percaya pada tawaran kerja instan. Kami masih hidup, tapi banyak yang mungkin tidak seberuntung kami." Dan terakhir, Joko yang dengan lantang menambahkan, "Kami lawan karena kami tidak punya pilihan lain. Kalau kami mati, setidaknya kami mati melawan. Tapi kami ingin pemerintah Indonesia dan Kamboja lebih serius memberantas sindikat ini. Jangan tunggu korban lain jatuh." Pidato mereka viral di media internasional. Banyak LSM yang kemudian menyoroti kasus ini, dan bahkan beberapa negara tetangga mulai menekan pemerintah Kamboja untuk menutup kompleks-kompleks gelap tempat para pekerja migran ditahan. Namun, semua itu tidak membuat hidup mereka otomatis mudah. Saat proses pemulangan, mereka dikawal ketat. Ancaman masih menghantui. Beberapa kali mereka merasa diikuti oleh orang tak dikenal di sekitar hotel penampungan. Bahkan suatu malam, kaca mobil yang mereka tumpangi pecah dilempar batu. Polisi menyebut itu peringatan dari sisa-sisa sindikat. Di Bandara Phnom Penh, saat hendak diterbangkan pulang ke Jakarta, Dewi sempat menangis. Ia merasa lega, tetapi juga takut. "Kalau Chen Dara masih bebas, kita bisa dikejar kemanapun," katanya. Raka meraih bahunya, menenangkan. "Selama kita bersama, kita nggak akan kalah lagi." Pesawat yang membawa mereka akhirnya lepas landas. Dari jendela, Raka menatap lampu-lampu kota Phnom Penh yang semakin mengecil. Di dalam hatinya, ia berjanji, ia akan kembali suatu hari, bukan sebagai korban, tapi untuk memastikan rantai kejahatan itu benar-benar diputus. Sesampainya di Jakarta, ketiganya langsung disambut keluarga, pejabat pemerintah, dan media. Suasana haru bercampur tegang. Pelukan Ibu Raka,
tangis ayah Dewi, serta pelukan erat adik Joko membuat semua penderitaan terasa sedikit terbayar. Namun, trauma tidak serta-merta hilang. Malam itu, di sebuah rumah aman yang disediakan pemerintah, mereka bertiga duduk di teras, menatap langit Jakarta yang penuh polusi tapi tetap terasa damai dibanding malam-malam kelam di Kamboja. Perjuangan kita belum selesai, kata Joko. Iya, timpal Dewi, tapi setidaknya kita bisa cerita ke orang lain. Supaya mereka nggak jatuh ke lubang yang sama. Raka menatap keduanya, lalu berkata lirih, kita selamat bukan cuma buat diri kita. Kita harus jadi saksi. Karena kalau kita diam, seolah-olah sindikat itu menang. Mereka bertiga pun mengangguk, menyadari satu hal. Keberanian mereka bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan panjang melawan sindikat perdagangan manusia. Jalan pulang memang panjang, tetapi kini mereka tahu, suara mereka bisa menyelamatkan banyak nyawa. Dan dari kisah ini, dunia akhirnya membuka mata, bahwa di balik gemerlap negara-negara Asia Tenggara, ada sisi gelap perdagangan manusia yang nyata, brutal, dan terus mengintai. Tapi selama masih ada orang-orang seperti Raka, Dewi, dan Joko, yang berani melawan, walau dengan nyawa sebagai taruhan, maka harapan itu tidak pernah benar-benar padam.